مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin hashtag yang paling terkenal di seluruh Indonesia adalah di rumah aja. Dalam menghadapi virus corona ini, salah satu strategi yang paling jitu adalah kita physical distancing. Jadi secara fisik kita tidak dekat, saling menjauh, dan bagaimana kita berdiam diri di rumah. Ternyata di rumah aja itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW saat menghadapi wabah 1500 tahun yang lalu. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau berkata, Sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un. Faqala annahu anzalahullahu subhanahu wa ta'ala adzaban liman yasha. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu kana lahu mislu ajri syahidin. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Rasul mengatakan itu adalah azab dari Allah yang diturunkan kepada orang yang dikehendakinya. Tetapi itu adalah rahmat yang tidak terlihat zahirnya, tapi kita hanya tahu hikmahnya kepada kaum mukminin. Barang siapa yang ditimpa musibah ta'un dan dia berdiam diri di rumah, seraya yakin bahwa tidak ada yang akan menimpanya, tidak ada yang memberikan madaratnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia wafat, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Bukhari nomor 3474. Masya Allah, Rasulullah SAW ternyata hikmah fillahi subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan di rumah aja 1500 tahun yang lalu. Dan ini menjadi satu pelajaran, menjadi satu pegangan bagi kita. Dalam keadaan seperti ini kita harus nahan tidak keluar rumah dulu, kita harus nahan tidak beraktivitas di tempat keramaian, tidak bergerombol, tetapi kita di rumah. Nah, ini jelas mudah tapi susah. Mudah diucapkan tetapi susah untuk dilaksanakan. Terutama bagi saudara-saudara kita yang bekerja harian, buruh bangunan, yang jualan di pasar, demikian juga tukang ojek, demikian juga supir-supir. Masya Allah, itu sangat susah karena mereka tidak ada income. Saudara-saudara kita banyak yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Mungkin ini akan lebih mudah bagi para eksekutif, bagi para pengusaha, bagi para profesional. Mereka punya tabungan. Nah, salah satu caranya tidak ada lain adalah bagaimana pemerintah dengan civil society bekerja sama. Dalam artian kita harus bersama-sama memastikan pengorbanan kita untuk bisa di rumah aja. Kalau seorang pengusaha mungkin masih punya tabungan, maka kita mencoba untuk mempekerjakan karyawan working from home. Memang ada produktivitas turun, memang ada sales yang turun, kita terpaksa mengeluarkan tabungan kita, menggaji karyawan kita meskipun produktivitasnya tidak seperti hari-hari biasa. Dengan segala kerendahan hati, saya di Tazkiyah telah merumahkan kurang lebih sekitar 400 karyawan. Ya, merumahkan artinya work from home, bekerja dari rumah. Karena di Indonesia mau tidak mau kita harus akui bahwa bekerja dari rumah suka diartikan setengah libur. Artinya selama kurang lebih sebulan ini tidak ada sales yang sesuai target, tidak ada collection yang sesuai dengan target, dan mungkin tidak ada revenue yang sesuai dengan target. Mau tidak mau kita sebagai entrepreneur, sebagai pimpinan perusahaan harus mengocek tabungan untuk membayar gaji yang akan jatuh tempo di akhir bulan. Itulah mungkin sebagai salah satu upaya bagaimana kita memastikan bahwa di rumah aja bisa berjalan. Kita juga mengajak kepada pemerintah, presiden, menteri, pada dirjen, para gubernur, bupati, wali kota, THR-nya disumbangkanlah untuk saudara kita yang tukang ojek, yang supir, yang cleaning service, yang jualan di pasar. Kita mengajak kepada anggota DPR, sebagian dari gajinya yang sangat besar itu kita sumbangkan. Kita juga ajak saudara-saudara kita muslim untuk mengoptimalkan zakat infak sodakohnya.
Memang kita harus berdiam diri sekitar seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi kita berharap setelah kita di rumah aja ini, kita setelah itu wabah bisa kita hindari, penularan bisa kita batasi, dan setelah itu mudah-mudahan kembali normal. Hanya dengan soliditas, hanya dengan kerjasama, hanya dengan pengorbanan di rumah aja bisa berjalan. Tapi jikalau kita hanya imbauan, nafsi-nafsi tidak akan berjalan. Karena saya masih sadar masyarakat Indonesia bukan seperti masyarakat Singapura, bisa disiplin. Masyarakat Indonesia tidak seperti masyarakat Korea Selatan yang jikalau dihimbau langsung nurut. Indonesia agak mirip Itali. Indonesia lebih parah dari Spanyol. Jikalau sudah dihimbau ya tetap aja nyeleneh. Mungkin TNI, mungkin polisi harus turun dan agak memaksakan bagaimana di rumah aja ini bisa berjalan. Para ulama, para cendekiawan menginformasikan bahwa ulama Al-Azhar pada 15 Maret telah mengeluarkan fatwanya bahwa gugur sholat Jumat pada saat ta'un mewabah. Majelis Ulama Indonesia pada 16 Maret juga sudah mengeluarkan fatwa ajakan bahwa kita sholat Jumat ditiadakan dan sholat berjamaah di rumah saja beserta istri dan keluarga kita. Insya Allah jikalau pemerintah dan masyarakat bersatu, di rumah aja bisa kita laksanakan, dan suri toladan ini sudah disampaikan oleh Rasul 15 abad yang lalu dalam satu hadis sahih Bukhari. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا